Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman Rajuters yang ada di permukaan bumi ini? Sehat ya? Aku harap teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan juga diberikan kemudahan dalam segala urusan. Amin. Nah, di video kali ini aku buat lagi sling bag rajut dengan desain yang sangat simpel dan juga minimalis. Cara buatnya pun sungguh-sungguh aku nggak bohong, ini gampang banget. Kenapa? Karena desain tas kali ini pada dasarnya hanya menggunakan single crochet saja. Bagian badan tas ini merupakan single crochet yang dibuat seperti biasa dan juga dikombinasi dengan single crochet yang dibuat pada back loop. Jadi menghasilkan look motif yang sangat cantik seperti ini. Bagian atasnya pun hanya single crochet biasa saja. Begitupun dengan tali tasnya, ini merupakan single crochet yang dibuat memutar. Lalu untuk penggunaan tas ini bisa diselempang panjang seperti ini dan bisa juga dijingjing sebagai tas tangan seperti ini. Dan di bagian dalamnya sendiri aku menggunakan kancing magnet sebagai pengamanannya. Dan ini sangat mudah juga untuk dipasang. Tekniknya seperti apa, tonton terus. Nah, bagi teman-teman yang baru mulai merajut, jangan khawatir, jangan gundah gulana, karena ini adalah video untuk teman-teman. Video ini sangat mudah untuk diikuti dan juga sangat jelas. Dan seperti apa tutorialnya? Tapi sebelum masuk ke tutorialnya, bagi teman-teman Rajuters yang baru mampir di channel ini, halo dan selamat datang. Perkenalkan, aku baru Rizky. Aku membuat konten seputaran rajutan seperti desain-desain tas rajut yang unik, kemudian project-project rajut, reviews, referensi motif, dan lain sebagainya. Jika teman-teman suka dengan konten tersebut, pastikan untuk klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman Rajuters tidak kehilangan jejak dari video-video aku. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih. Ini dia video untuk teman-teman Rajutersku. Tutorialnya kita persiapkan terlebih dahulu alat dan bahannya seperti ini. Di sini aku menggunakan benang nilon PP ukuran D27 dan di sini kita harus siapin 2 gulung benang, nanti sisanya segini. Jadi kita siapkan 2 gulung benang dan sisanya segini. Kemudian di sini aku menggunakan hakpen ukuran 5 merek Tulip. Lalu yang lainnya ada gunting, ada korek juga, karena berbahan nilon kita better memakai api untuk guntingnya. Di sini aku ada stitch marker dan di sini ada benang dan juga jarumnya, dan juga di sini ada kancing magnet 1 pasang seperti ini. Jadi seperti itu alat dan bahannya, kita langsung saja ke tutorialnya. Baik, untuk memulainya, terlebih dahulu seperti biasa kita akan membuat slip knot seperti ini. Kemudian kita akan membuat chain atau rantai sebanyak 38 kali. 1 2 3 37 38. Selesai. Aku sudah membuat chain sebanyak 38 atau hitungan genap ya. Jadi kalau misalkan mau lebih besar bisa ditambahin lagi dengan hitungan genap. Berikutnya kita akan membuat single crochet di lubang kedua dari hook. Hook lubang pertama, lubang kedua. Kita akan membuatnya di lubang kedua ini. Colok hakpen, kait benang, tarik, sisakan 2 loop. Kemudian ambil benang lagi dan habiskan. Single crochet yang pertama sudah selesai. Kemudian kita akan memasang stitch marker atau penanda rajut di single crochet yang pertama ini. Sempurna. Kemudian kita akan melanjutkannya dengan membuat single crochet di lubang-lubang berikutnya. Colok hakpen, kait benang, sisa 2 loop, ambil benang baru, tarik, habiskan. Lakukan hal yang sama sampai ke ujung baris dari foundation chain yang telah kita buat ini. Kita akan ketemu di sini, di lubang kedua sebelum terakhir. Dan ini dia, aku sudah berada di penghujung row yang ini, dan ini adalah
lubang kedua sebelum yang terakhir, kita menyisakan satu lubang yang terakhir. Kita akan mengisi lubang yang terakhir ini dengan 3 kali single crochet. 1 single crochet, 2 single crochet, dan 3 single crochet. Sempurna. Setelah itu kita akan melanjutkan membuat single crochet di lubang-lubang berikutnya di sisi satunya lagi, yaitu di sini. Di lubang berikutnya ini kita akan membuat single crochet dengan menggempit atau menggancet si benang berlebih ini. Caranya kita colok hakpen seperti biasa, kemudian kita pastikan si benang ini menempel pada hakpen di atas hakpen seperti ini. Kemudian kita ambil benang baru, lalu tarik sisa 2 loop seperti biasa membuat single crochet, lalu ambil benang ini, kita pastikan berada di menempel di pekerjaan kita. Ambil benang baru lalu kita tarik, habiskan. Sempurna. Kemudian kita akan membuat hal yang sama di lubang berikutnya. Colok hakpen, tempelkan benang berlebihnya, kemudian tarik benang, ambil, sisakan 2 loop, ambil benang, habiskan. Sempurna. Lakukan hal yang sama sampai si benangnya tidak terlihat. Maksudnya benang yang berlebih di belakang ini tidak terlihat. Jadi kita tidak perlu mengguntingnya, kita cukup menyembunyikannya saja. Setelah itu kita akan lanjutkan sampai ke ujung bagian sini. Nanti kita ketemu di sini. Dan ini dia, aku sudah membuat row dasar pada foundation chain, dan ini aku menyisakan satu lubang terakhir pada row dasar ini. Dan kita akan mengisinya dengan 2 kali single crochet. 1 single crochet dan 2 single crochet. Sempurna. Row dasar sudah selesai. Kemudian kita akan menuju ke row pertama. Kita akan lepas terlebih dahulu stitch marker ini. Nah, ini kan single crochet yang pertama yang kita buat di row dasar ini. Karena kita akan membuat project secara spiral, jadi kita akan melanjutkannya dengan membuat single crochet pada single crochet yang pertama yang kita buat tadi. Jadi kita langsung saja membuat single crochet di sini. Jadi seperti ini. Kemudian kita akan membuat satu row kembali, 1 single crochet pada masing-masing lubang, mengelilinginya sampai ke ujung sini. Kita akan membuat single crochet masing-masing lubang 1 single crochet tanpa ada penambahan. Kita lanjut membuat single crochet pada masing-masing lubang. Colok, kait tarik, sisa 2 loop, habiskan. Colok, kait tarik, habiskan. Kita akan ketemu di ujung bagian sini setelah mengelilingi single crochet sampai sini. Kita ketemu di sini. Dan ini dia, aku sudah hampir selesai membuat satu baris atau satu row single crochet yang pertama. Dan ini di sini kita bisa lihat di ujungnya ada sisa 2 lubang. Aku akan isinya dengan single crochet seperti biasa. 2. Oke, sempurna seperti ini. Kemudian untuk menuju ke row kedua, kita akan mulai membuat motif dengan menggunakan single crochet. Sebelumnya tekniknya seperti ini. Kita lipat terlebih dahulu si pekerjaan yang sudah kita buat ini. Nah, untuk menentukan ujung daripada si ujung-ujung tasnya. Jadi ini aku sudah dapat ujungnya, dan ini juga nanti ujungnya bakal di sini setelah dilipat. Kemudian kita akan melanjutkannya ke row yang kedua. Nah, di row kedua ini kita akan mulai membuat motif dengan menggunakan single crochet. Jadi motifnya seperti ini. Kita akan membuat 1 single crochet di lubang berikutnya seperti biasa, dan 1 single crochet di lubang berikutnya, namun kita akan membuatnya pada back loop. Jadi kita akan buatnya di sini.
kita buat single crochet pada back loop. Sempurna. Kemudian kita akan mengulang pola yang sama, yaitu dengan membuat single crochet seperti biasa, lalu membuat single crochet pada back loop di lubang berikutnya. Diselang-seling, jadi single crochet seperti biasa seperti ini. Kemudian single crochet di back loop, single crochet biasa, single crochet di back loop. Nah, kita akan membuat pola seperti ini sampai mengelilingi dari pekerjaan kita, dan kita akan membuatnya sampai dengan ukuran yang kita inginkan. Jadi pada saat nanti kita masuk ke row ketiga, kita akan bablas saja membuat pola yang sama seperti ini. Nah, ini dia, aku sudah membuat row kedua. Kita akan menuju row ketiga. Nah, row ketiga ini juga sama. Ini setelah aku membuat single crochet pada back loop, kita akan membuat single crochet seperti biasa. Kemudian kita melanjutkannya membuat single crochet pada back loop. Dan patokannya, maaf. Dan patokannya kita bisa lihat di sini adalah lubang stitch berikutnya. Ini back loop, ini lubang stitch biasa. Dan kalau kita lihat ke bawah, ini ada satu loop atau satu garis horizontal seperti ini. Ini bisa menjadi patokan kita untuk membuat single crochet di lubang berikutnya. Dengan adanya tanda ini atau garis horizontal seperti ini, kita bisa membuatnya di back loop. Artinya kita harus membuat di back loop seperti ini. Sempurna. Kemudian di lubang berikutnya, jika kita turunkan dari sini ke sini tidak ada tanda horizontal atau loop horizontal seperti ini, artinya kosong, kita membuat single crochet seperti biasanya. Jadi untuk di row-row berikutnya patokannya seperti itu. Setelah kita membuat satu single crochet biasa, kita buat single crochet pada back loop. Patokannya adalah garis horizontal yang ada di bawah lubang ini. Jadi ya, ini adalah lubang yang akan kita buat, dan jika kita lihat ke bawah patokannya ada ini, artinya kita buat pada back loop seperti itu. Kemudian kita akan melanjutkannya sampai ukuran yang telah kita tentukan. Tidak ada, artinya single crochet biasa. Ada garis horizontal, artinya pada back loop. Seperti itu. Kita teruskan sampai ukuran yang kita inginkan. Kita ketemu pada di sini kira-kira. Dan ini dia, aku sudah membuat motif single crochet sebanyak 36 row. Dari sini ke sini adalah 36 row. Kemudian di row ke-37 kita akan membuat single crochet secara biasa atau single crochet seperti pada umumnya, dan kita berhenti membuat single crochet di row ke-36 nya, maksudnya yang motifnya. Jadi kita lanjut row 37 ini, kita akan membuat single crochet seperti biasa. Jadi tidak membuat motif. Lemot. Oke, kita lanjutkan membuat single crochet sampai beberapa row. Nanti kita akan ketemu lagi di row yang dirasa cukup untuk membuat lubang dari si talinya. Kita akan ketemu pada saat sudah cukup, nanti akan aku kabari. Dan ini dia, aku sudah membuat 4 baris single crochet seperti biasa. Ini kan tadi kita sudah membuat single crochet motif, dan ini kita membuat 4 single crochet yang seperti biasa. Dan seperti teman-teman lihat, aku sudah kasih stitch marker di sini. Ini nantinya akan jadi lubang untuk si talinya. Untuk dapat posisi di sini, aku menghitung dari sini. Ini kita tentukan dulu ujung-ujungnya seperti biasa. Ini ujungnya, ini ujungnya. Dan dari sini kita akan hitung 1, 2, 3 sampai ke sini itu adalah 8. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Begitupun di sini, dari sini ke sini adalah 8. Lalu dari 8 sini kita hitung 1, lewati, dan kita kasih stitch marker di stitch berikutnya. Jadi 1, 2, 3 ini akan kita lewati
sama seperti yang sebelah sininya, 3 juga akan dilewati dan kita tembuskan ke belakang sini. Nah, seperti ini. Jadi dari sini ke sini pun sama 8. Ini nggak dihitung karena ini adalah bagian pojoknya. Dari sini ke sini 8. Kemudian kita lewati 1 dan kita tandai. Jadi seperti ini. Begitupun di sisi yang satunya lagi. Kurang lebih seperti itu. Dari sini ke sini 8, kemudian lewati 1, kemudian tandain lagi 1. Jadi seperti ini. Kurang lebih. Oke, kita langsung saja membuat single crochet sampai ke sini. Dan ini dia, aku sudah membuat single crochet sampai ke sini dan ini kita sudah sampai di stitch markernya. Di sini kita bisa lepas stitch markernya di bagian sininya saja, di bagian depan. Jadi seperti ini, kita lepas stitch markernya. Nah, sisakan yang di belakang seperti ini. Ini 1, 2, 3, kita akan melewati 3 lubang yang kita sudah beri stitch marker tadi. Cara melewatinya adalah kita akan membuat rantai sebanyak 3 kali. 1, 2, dan 3. Setelah itu kita akan melewati 3 lubang, 1, 2, 3, dan kita akan membuat single crochet di lubang berikutnya, yaitu di sini. Kita buat single crochet seperti biasa. Kita akan melanjutkan sampai ke sini. Dan ini dia, aku sudah berada di ujung bagian sini. Kita akan melakukan hal yang sama seperti di sisi yang ini. Kita lepas terlebih dahulu si stitch markernya. Kemudian kita akan melewati 3 lubang yang tadi ditandai dengan membuat 3 chain. 1, 2, 3. Kemudian kita akan membuat single crochet dengan melewati 3, 1, 2, 3 lubang ini. Kemudian kita akan buat di lubang keempat 1 single crochet. Kemudian kita akan melanjutkannya sampai ke ujung sini. Kemudian di ujung sini pun kita akan membuat hal yang sama seperti tadi dengan membuat 3 chain dan lewati 3 yang telah kita tandai ini. Lanjut ke ujung bagian sini, lakukan yang sama dan kita akan ketemu di sini. Lalu kita akan melanjutkannya membuat single crochet sampai dengan ukuran yang kita inginkan. Kita lanjut lagi membuat single crochet. Dan ini dia ceritanya, aku sudah membuat untuk lubang talinya. Jadi tadi kita sudah sampai sini, kemudian kita lanjutkan membuat single crochet ke sini dan membuat lubang di bagian belakang ini dengan 3 chain dan lewati 3 lubang ini. Nah, setelah itu kita akan membuat single crochet seperti biasanya. Ceritanya aku sudah sampai ke ujung sini dan kita akan ketemu di sini. Jadi di lubang tali bagian depan. Nah, untuk lubang tali bagian depan ini kita akan mengisinya dengan single crochet di bagian chainnya. Jadi ini kita tadi buat 3 chain, kita akan membuat 3 single crochet pada 3 chain tersebut. Seperti ini. Single crochet yang pertama, ini single crochet yang kedua di lubang chain yang kedua, lalu single crochet yang ketiga di lubang chain yang ketiga. Trok, sempurna. Jadi kurang lebih seperti ini. Kemudian kita akan lanjut membuat single crochet pada lubang berikutnya, yaitu di sini. Kita buat single crochet seperti biasa. Dan akan melanjutkannya sampai dengan 1 putaran dengan melewati lubang space yang telah kita buat ini dan membuat single crochet pada bagian chainnya. Jadi ini 3 chain, kita isi dengan 3 single crochet pada masing-masing lubang.
Begitupun nanti setelah itu kita buat single crochet seperti biasa. Lalu ketemu lagi dengan lubang space seperti ini, kita isi lagi 3 chainnya dengan single crochet. Begitupun dengan lubang yang satunya lagi ini, kita lakukan hal yang sama, membuat single crochet sampai dengan ukuran yang kita inginkan. Jadi kita akan terus lagi membuat single crochet sampai dengan ukuran yang kita inginkan. Aku akan ketemu lagi di sana. Nah, ini dia, aku sudah selesai membuat 4 baris dari sini ya. Jadi total single crochet biasanya di sini ada 8 baris. Tadi kan sebelumnya kita sudah membuat 36 baris single crochet motif seperti ini. Kemudian kita lanjut dengan 8 baris single crochet biasa dan membuat lubang untuk akses dari si talinya. Nah, setelah membuat 8 baris ini, kita akan mengunci bagian permukaan luar ini dengan slip stitch di bagian sininya biar terlihat rapih. Caranya seperti ini. Ini kita sudah ada di ujung dari sisi tasnya. Berikutnya kita akan membuat slip stitch di lubang berikutnya. Jadi kita akan langsung membuat slip stitch seperti ini. Habiskan. Nah, seperti itu. Colok hakpen, ambil benang, langsung habiskan. Kita buat slip stitch seperti itu. Nah, sebelumnya kita akan kasih tanda dulu. Ini adalah single crochet yang terakhir. Kita akan kasih tanda di sini. Ini single crochet yang terakhir. Ini slip stitch yang pertama tadi ya. Ini kita kasih tandanya di sini saja. Buat tanda nanti kita akan balik lagi ke situ. Berikutnya kita akan membuat slip stitch di lubang-lubang berikutnya, mengelilingi si permukaan akhir dari row ke-8 ini. Jadi kita muter ke sini membuat slip stitch sampai ketemu di sini. Jadi kita lanjut saja buat slip stitch. Colok, kait, habiskan. Ini dia, aku sudah berada di lubang yang terakhir membuat slip stitch ini. Kemudian lubang berikutnya ini adalah single crochet yang terakhir kita tadi tandai dengan stitch marker. Kita akan lepas stitch markernya. Kemudian kita akan mengakhirinya dengan cara kita tarik si benangnya dan kita akan gunting. Jangan terlalu banyak, sayang benang. Jangan terlalu panjang. Jadi kita ambil secukupnya karena kita akan mengakhirinya gunting. Lalu sisihkan. Kemudian kita akan membuat sambungannya seperti ini. Ini single crochet yang pertama tadi kita akan lewati. Caranya kita akan mengambil benang dari bagian belakang slip stitch pertama yang kita buat tadi. Ini tadi single crochet yang terakhir kita tandai dengan stitch marker. Ini adalah slip stitch yang pertama. Kita ambil dari bagian belakang slip stitch yang pertama. Kemudian kita ambil benang seperti ini, tarik. Kemudian kita akan mengambil dan memasukkan benang lewat sini. Caranya dengan kita ambil lewat belakang, bisa lewat sini. Nih, kita kalau ke belakangin seperti ini, kita bisa ambil sini, lewat sini. Kemudian kita lewatkan ke lubang slip stitch yang terakhir ini seperti ini. Kemudian ambil benang lalu tarik, keluarkan dari belakang. Sempurna. Jadi kurang lebih seperti ini bentuknya. Jadi terlihat lebih rapih untuk mengakhiri si row ini. Kemudian untuk benangnya ini yang berlebih ini kita akan sembunyikan seperti biasa sampai tidak terlihat. Dan berikutnya untuk mempertegas garis untuk membagi antara single crochet biasa dan single crochet motif seperti ini, aku akan membuat slip stitch seperti di atas ini di bagian ini agar garisnya lebih tegas. Aku akan mulai dari
sisi yang satu ini, sisi yang lurus ini, karena di sini sisi yang satu ini ada transisi dari single crochet motif dengan single crochet biasanya, itu dia tidak terlalu smooth atau tidak terlalu lembut. Jadi aku akan memulai slip stitchnya di bagian sini yang tidak terlalu dan tidak kelihatan ada sambungan. Jadi tidak ada sambungan di situ. Kita langsung praktek saja. Pertama kita akan luruskan terlebih dahulu tasnya sampai kita dapat ujungnya seperti ini. Aku akan menandainya dengan mencolok hakpen saja. Ini adalah garis yang akan kita buat. Kita akan membuatnya langsung di sini. Seperti ini. Lalu kita ambil benang baru. Kemudian kita akan kait lewat belakang. Kita kait lewat belakang benangnya. Munculkan. Lalu kita akan membuat slip stitch di lubang berikutnya. Kita colok colok hakpen ke lubang berikutnya. Kemudian ambil benang. Yang ini jangan lupa untuk digancet. Kita putarkan seperti ini. Lalu ambil benang yang baru. Lalu tarik keluar. Seperti ini, sempurna. Lalu jangan lupa ini ditarik lagi yang berlebihnya. Setelah itu kita akan membuat slip stitch berikutnya di lubang berikutnya. Kita colok hakpen. Kita belitkan benang berlebih ini ke belakang. Lalu kita ambil benang baru. Lalu kita tarik. Lewatkan, habiskan. Seperti itu. Kemudian kita akan mengulangnya. Seperti ini. Membuat slip stitch di tiap lubang yang akan kita buat. Kita buat satu baris slip stitch seperti ini. Kurang lebih terlihat akan seperti ini. Kita akan teruskan melalui garis lubang ini, kemudian kita akan ketemu di sini pada sambungannya ya. Nanti kita akan turunkan ke sini. Kita akan ketemu di sini. Nah, ini dia, aku sudah membuat slip stitch sampai ke ujung bagian sini. Nah, teman-teman bisa lihat di ujung bagian sini kita akan bertemu dengan sambungan. Jadi ini adalah single crochet motif yang terakhir. Kalau kita teruskan dengan membuat slip stitch ke garis ini, nanti di sini tidak akan ada di sini. Jadinya jatuhnya di sini. Maka dari itu di ujung bagian sini kita akan turunkan slip stitchnya tidak ke sini tapi ke ujung bagian sini. Jadi kita akan buat slip stitch tidak ke sini tapi ke sini. Kita langsung saja. Jadi kita akan menurunkan satu baris slip stitch ke bawah. Nah, setelah itu kita akan lanjut ke baris berikutnya, ke lubang-lubang berikutnya, membuat slip stitch. Jadinya nanti seperti ini. Ini akan sedikit turun tapi tidak masalah. Tidak akan begitu terlihat karena ini ada di bagian samping. Tuh. Jadi tidak begitu terlihat. Begitupun nanti di sini. Kita akan teruskan membuat slip stitch sampai ke ujung bagian sini dan kita akan menyambungkannya ke slip stitch yang pertama ini. Kita akan ketemu di sini. Dan ini dia, aku sudah sampai di bagian ujung sini. Aku sudah memutar ya. Aku sudah membuat putaran satu kali dengan membuat slip stitch. Dan ini adalah lubang terakhir. Dan di sini aku tidak akan membuat slip stitch, tapi kita akan memotong si
benangnya, lalu kita akan membuat sambungan. Sambungannya seperti biasa, kita akan membuat slip stitch yang sama. Kita akan ambil benang lewati lubang yang ini, lewat belakang ini, lalu kita akan tarik benangnya. Kemudian setelah itu kita akan tarik sedikit, lalu kita ambil benangnya melewati lubang ini. Nah, kurang lebih akan seperti ini bentuknya. Jadi terlihat lebih rapi, bukan? Ini kita akan sedikit tarik. Kemudian seperti biasa yang ininya kita akan sembunyikan. Oke, badan tasnya sudah selesai. Kita tinggal membuat tali tasnya. Nah, sebelum kita buat talinya, terlebih dahulu kita akan membuat rumah daripada si kancing magnetnya seperti ini, yang lingkaran ini, supaya nanti bisa ditempelkan di sini. Lalu nanti kita akan jahit di sini. Kita akan jahit untuk nempel si kancing magnet ini. Caranya gampang sekali. Ini kan aku udah bikin satu, kita bikin satu lagi untuk di sisi satunya lagi. Caranya kita ambil benang baru, kemudian kita buat magic ring. Caranya gampang sekali. Kalau aku buat magic ring seperti ini, posisikan benang seperti ini, lalu telunjuk kita tekan ke benang yang satu ini, kemudian kita tarik ke bawah, lalu putar seperti ini, lalu kita jepit menggunakan jempol dan jari tengah kita. Kemudian setelah itu kita akan membuat chain sebanyak 1 kali. Kita colok terlebih dahulu ke lubang ini, lalu ambil benang, buat chain 1 kali, lalu kita akan membuat single crochet di dalam lubang ini sebanyak 8 kali. Ini kita ambilnya lubang di sini, di dekat patokannya, di dekat sini. Kita ambil ke sini, buat single crochet sebanyak 8 kali. 1, 2, 3 sampai 8 ya. Nah, kalau misalkan teman-teman yang baru pemula banget belum bisa bikin magic ring, teman-teman bisa komen di bawah, nanti aku buatkan video khusus untuk cara-cara membuat magic ring. 4, 8 single crochet, selesai. Kemudian setelah itu kita akan tarik benang yang berlebih ini, kita tarik sampai kerut seperti ini. Kemudian kita akan membuat slip stitch pada single crochet yang pertama. Kita akan buat slip stitch di sini. Sempurna. Kemudian kita akan membuat single crochet maaf, pada masing-masing lubang isi dengan 2 single crochet. Kita buat chain terlebih dahulu 1, kemudian kita akan membuat 2 single crochet di stitch berikutnya, 1, 2, kemudian kita buat lagi 2 single crochet di stitch berikutnya, 1, 2, dan seterusnya sampai ke stitch terakhir. Kita akan ketemu di sini. Satu, 2, terakhir, sempurna. Kemudian kita akan membuat slip stitch di single crochet yang pertama tadi. Kita buat slip stitch, sempurna. Habis itu kita akan membuat slip stitch lagi di lubang berikutnya. Jadi kita bikin slip stitch di lubang berikutnya ini.
Kita akan putar sampai ke sini seperti kita membuat ini garis ini. Nanti begitupun sambungannya di depan ini kita akan bikin seperti sambungan ini. Dan ini dia, aku sudah sampai satu putaran. Seperti biasa kita akan tarik. Kemudian kita akan gunting si benang berlebih ini. Lalu kita akan sambung seperti biasa. Kemudian nanti kita akan merapikan ini dan juga kita akan langsung jahit ke ini. Dan ini dia sudah aku rapikan dan ini juga sudah aku bakar ya. Nah, sekarang kita tinggal pasang si pengaitnya. Pertama kita akan buka dulu si bracket ininya. Kemudian kita pasang ke sini. Oke, sempurna. Sudah selesai, kita tinggal jahit ini di sini. Nanti jadi seperti ini. Kita akan jahit setelah ini. Dan ini dia sudah aku jahit. Nih, ini bekas jahitannya masih ada, belum aku rapikan. Ini aku jahit seperti biasa, dikecos jahit tangan seperti ini, ditaruh di tengah-tengahnya aja. Jadi seperti ini kurang lebih. Setelah itu kita akan pasang talinya di sini. Nah, untuk membuat tali rope seperti ini aku buat di video lain ya, biar nggak kepanjangan karena ini lumayan lama juga prosesnya. Tapi sangat mudah untuk dibuat. Insya Allah aku akan membuat tutorialnya semudah mungkin. Teman-teman bisa cek di description box atau bisa cek di sini. Di card yang aku buat ini untuk tutorial jelasnya dan lengkap membuat tali rope seperti ini. Ini sangat mudah dan sangat cantik hasilnya. Dan setelah ini kita akan pasang si tali rope ini ke badan tasnya. Nanti kita akan pasang si tali ini di belakangnya seperti ini. Kita ambil dulu ini. Aku sengaja buat si ininya lebih panjang ya di ujung-ujungnya, karena nanti kalau misalkan ukurannya sudah pas bisa jadi benang untuk menjahit. Maksudnya setelah seperti ini kita akan tali si benangnya. Kemudian biarkan saja mengembul seperti ini. Begitupun satunya lagi. Biarkan mengembul seperti ini. Lalu kita tarik seperti ini. Tara. Nah, untuk yang benang panjang ini teman-teman bisa menggunakan needle yarn. Bisa teman-teman jahit ke bagian dalamnya seperti ini, pakai needle yarn tapi ya bisa dijahit, atau bisa aja seperti ini supaya bisa di tali yang fix atau bisa dibongkar ulang. Tapi kalau misalkan teman-teman mau, ini bisa dijahit keluar masuk lewat sini supaya talinya fix gitu. Tapi kalau misalkan tidak, teman-teman juga bisa tinggal potong dan jadi si tali ini bisa dipanjang-pendekkan. Misalkan kayak gini. Ini talinya bisa, kalau misalkan ini tali selempangnya kepanjangan, teman-teman bisa talinya seperti ini. Jadi dibiarkan si ininya memanjang. It's okay not to be okay, karena ini juga
jatuhnya jadi lucu. Nah, seperti ini. Kalau tidak, kalau teman-teman suka yang tadi, bisa dibuat seperti tadi. Seperti ini. Dan ini dia sudah jadi tasnya sudah selesai. Ini tinggal aku rapikan saja dalam-dalamnya. Nanti jadinya akan seperti ini. Ini desainnya seperti aku bilang tadi, sangat simple, tidak ada macam-macam, cuman tetap manis dan juga cantik seperti ini. Oke, mungkin segitu aja tutorial tas yang aku buat di video kali ini. Semoga saja bisa membantu dan menjadi inspirasi untuk teman-teman. Dan jangan lupa untuk klik tombol like kalau suka. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini agar teman-teman tidak kehilangan jejak dari video-videoku. Yang pastinya aku akan upload video secepat mungkin dengan desain-desain tas yang baru seperti semacam ini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.